Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ini untuk materi kuliah pertemuan keberapa, kelima ya atau berapa, nanti saya coba cek. Jadi kita di sini masih melanjutkan lagi untuk master ya. Jadi masih di master ya. Kemarin kita sudah belajar untuk pembuatan master kategori. Sekarang kita buat untuk master barang. Ya, jadi kita sama tambahkan ya formnya dulu, kemudian Anda buat form barang ya, seperti ini ya. Desainnya nanti disesuaikan saja sesuai kebutuhan ya. Contoh di sini master barang. Kemudian untuk formnya hampir sama dengan kategori ya, jadi Anda bisa samakan, Anda bisa copy saja dari yang sudah ada ini ya. Maka nanti Anda memang drag and drop desain ulang apa atau Anda disamakan ya, seperti contoh yang sudah saya buat ini. Oke, sebentar ini saya besarkan saja ya. Nanti Anda bisa copy atau melakukan desain ulang ya sesuai kebutuhan aja. Oke, nah ini kemarin yang kategori saya ganti saja labelnya, yaitu master barang. Kemudian di sini pencarian barang, teksnya saya ganti barang ya, seperti yang kemarin yang saya sudah sampaikan. Untuk desain dari tabelnya ini usahakan yang property name-nya nanti disamakan dengan data dari tabel aslinya ya. Nah, ini edit kolomnya nanti ini kan kemarin punyanya kategori ya, ini saya kasih nama dulu aja, grid view-nya DGV barang. Oke, kalau kita lihat di tabelnya di sini ada barang ID, kategori ID, barang, harga, jumlah, total, supplier ID ya. Kemarin sudah buat supplier belum? Oh, belum ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita secara konsep supplier nanti hampir sama dengan kategori ya. Jadi nanti kita isikan saja supplier ID-nya. Nanti kalau untuk yang pada bingung untuk sebentar. Nanti kalau bingung saya bukanya lewat kenapa pakai Navigat, Anda bisa pakai tool yang lain ya. Jadi nanti Anda kalau mau pakai toolnya biasanya kalau untuk MySQL itu yang paling sering ini PHPMyAdmin ya. Jadi Anda bisa gunakan PHPMyAdmin juga nggak masalah ya. Kebetulan saya menggunakan Navigat, jadi saya menggunakan Navigat. Jadi kalau nanti Anda menggunakan PHPMyAdmin ya monggo, nanti tinggal disesuaikan saja sesuai kebutuhannya ya. Contoh di sini aplikasi kasir ya. Ya, jadi tidak usah bingung, Pak, saya nggak punya Navigat dan sebagainya, nggak apa-apa, nggak harus lewat itu. Yang penting Anda sudah menginstal engine-nya MySQL ya, itu sudah cukup ya. Atau nanti Anda menggunakan bawaan yang tripartite ya, yang dulu tripartite ya, jadi sudah bundled ya. Jadi ada pakai SAM, WAM, LAM, MAM atau Laragon dan sebagainya yang sudah ada bundlednya ya. Ada MySQL-nya. Kemudian biasanya ada, kalau yang bundled itu karena dia untuk web server ya, jadi untuk PHP juga, MySQL juga, kemudian ada Apache-nya untuk web servernya. Oke, di sini untuk kategori nanti kita tembak dulu supplier, untuk supplier kita bisa tembakkan dulu datanya, kita insert saja ya, kita insert datanya, supplier ID-nya contoh
Ini sudah auto increment ya. Suppliernya contoh PT ABC, alamat Semarang, nomor HP-nya nanti terserah sekian sekian sekian, Pak Amir contoh ya. Anda bisa input saja. Oke, satu row inserted ya, sudah ditambahkan. Nanti kalau mau menambahkan lagi supply-nya CV Intan Demak contohnya ya, nomor HP, kontak person Samsu ya. Nanti kalau mau nambahkan lagi di sini bisa ya, semakin banyak. Tadi CV di Karang, contoh aja Semarang, nomor HP-nya ya. Ini bisa langsung go di sini ya, insert a new row ya. Coba kita semua aja input, udah masuk semua ya. Kalau kita lihat datanya, kita coba browse saja. Di sini sudah ada 3 ya. Jadi nanti Anda tugasnya buat tabel supplier. Kemarin sudah kan sebagian sudah kayaknya sudah saya suruh minta tolong Anda buat untuk uji coba adalah tabel supplier ya. Jadi nanti tidak usah bingung. Kemarin banyak pertanyaan, kenapa Pak saya nggak punya Navigat dan sebagainya. Nggak harus gitu kan. Jadi Anda bisa gunakan juga. Nah ini contoh saya sini tadi tabel suppliernya saya sudah input, dia juga sudah otomatis ya. Jadi dia hanya tampilannya saja, tapi engine-nya database sudah masuk ke datanya, semua datanya sudah masuk. Oke, kemudian ini master barang. Kita coba lihat di PHP-nya untuk tabel barang. Di sini ada barang ID, kategori ID, barang dan sebagainya. Anda nanti sesuaikan ya kolom-kolomnya. Ya, ID ya, di sini yang harus disesuaikan adalah data property name dan name ya. Ini diusahakan sama dengan tabelnya ini ya, seperti ini ya, barang ID. Oke, nanti untuk teksnya itu yang muncul ya, ini nanti kita visible saja barang ID ya. Ini nanti Anda bisa ganti nama aja headernya. Kemudian kategori ID, header teksnya ini nanti kita visible juga ya. Nanti kita coba bisa buat join ya, jadi datanya nanti tertampil, tapi itu nanti aja ya. Nanti untuk selanjutnya nanti kita coba. Jadi nanti yang muncul tidak kategori ID-nya, tapi nama dari kategori kok di barang ini ya. Contoh kategori elektronik ya, nanti isinya di situ ada merek-merek bolamnya. Kemudian kategori minuman ya, nanti ada minuman, macam-macam minuman, tapi kategorinya adalah minuman seperti itu. Oke, ini kita force saja, kemudian kita tambah barang ya. Ini nanti yang muncul ya, ini muncul nanti. Kemudian harga, ini yang header ya. Kalau ini name-nya yang dipanggil, ini adalah header ya. Kemudian jumlah, kalau yang ini harus sama ya. Kalau ini boleh Anda kasih CML gini aja boleh ya, tapi name-nya harus dibuat sama. Kemudian total ya. Di sini adalah total, ada supplier ID. Nah ini harusnya tadi di atas ya, nanti kita tinggal pindah. Ini visible tidak usah ditampilkan. Oke, ini kita bisa naikkan ya, seperti ini ya. Nah kemudian kita coba cari di data property name-nya ya. Ini nanti Anda harus samakan semua data property name-nya ya. Ini kalau sudah sama, Anda tinggal copy saja barang, Anda tinggal copy saja harga, jumlah, total ya. Oke, seperti ini ya.
kurang lebihnya ini ya. Nanti kalau memang perlu kita buat join juga, nanti setelah ini kita buat join ya. Jadi nanti untuk kita bisa menggabungkan dengan beberapa tabel ya. Kalau di Navigat atau di sini kita sebenarnya bisa juga sih buat untuk view. Di sini ada nggak view nggak ya? Kalau new membuat tabel ya. Kalau kita berarti harus nanti menggunakan perintah view untuk menjoinkan ya. Kalau kenapa saya menggunakan kayak Navigat ini, kemudahannya kalau Anda membuat tabel kita bisa jauh lebih mudah ya kalau buat view gini kan. Tinggal new view gini, kemudian Anda bisa pakai buildernya, dan tabel apa aja nih yang mau di join ya. Seperti ini sih konsepnya, seperti ini ya. Jadi nanti kita punya view barang umpamanya, saya ambil barang ID, kemudian kategorinya di sini saya munculin nama, harga, belum, supplier ID-nya saya pakai yang ini, kemudian namanya di sini, barang, harga, jumlah, total. Oke, ini yang muncul ya. Kemudian Anda bisa simpan view ini. Sebentar, simpannya di mana nih? Oh ini ya, build and run atau build ya, build and run coba. Nah ini karena ada ya data yang belum ada, tabel barangnya belum ada, jadi kita bisa menampilkan nanti semuanya ya. Ya seperti ini. Nah ini kalau mau buat di Navigat juga bisa ya. Jadi nanti Anda bisa di sini create view, cuma menggunakan perintah ya, membuat view ya, perintah query seperti ini ya. Nanti create view apa, kemudian tabelnya apa aja, kemudian kita joinnya sama apa aja ya, seperti ini tadi ya. Jadi kita mau ngambil semua tabel-tabel yang ada di beberapa barang ya, tabel di tabel barang sama tabel kategori dan tabel supplier ya. Dari ini kemudian kita join ya, kemudian kita join lagi dengan kategori dan supplier seperti itu ya. Itu nanti ya, ini cuma saya akan sampaikan dulu aja, saya akan lihatkan dulu sebentar. Ini view barang saya simpan dulu aja ya, view barang. Oke, saya sudah punya sebuah view barang. Nah ini nanti akan kita pakai ya. Sementara ini kita coba buat dulu inputannya yang standar dulu. Oke, setelah ini tadi jadi ya, seperti biasa Anda bisa tambahkan query-nya, dimulai dengan Anda klik aja sembarang, ini lokasinya di master barang ini, Anda klik aja 2 kali, akan masuk ke form load, kemudian tambah, klik edit, hapus, dan satu lagi adalah keluar. Keluar Anda bisa eksekusi dulu, berikan perintahnya. Nah sama seperti kemarin, import using MySQL ya, MySQL.data.MySQL client. Oke, kemudian sama dengan kategori ya. Ini kita masih, jadi nanti kalau teman-teman masih kok ini masih di copy-copy ya, memang ini kita cobanya yang di lokal ya. Nanti kalau sini sudah saya siapkan sebenarnya class connection ya, tapi nanti kita belum pakai ya, kita masih pakai yang modelnya kita copy dulu karena untuk kemudahan Anda dalam membuat programnya, karena ini juga program sederhana, jadi tidak perlu yang harus membuat banyak kelasnya. Tapi nanti saran saya sih memang harus membuat itu gitu ya. Ini untuk kebutuhan coding dulu aja. Oke, setelah ini kita ganti aja tabel barang ya, karena ini tadi untuk kebutuhan studi aja ya. Jadi dan aplikasinya juga tidak besar,
jadi kita sementara gunakan akses koneksinya lokal. Nah ini tidak ada ya. The name kategori current does not exist, tadi saya sudah ganti ya, TGV. Oke, seperti ini ya. Jadi seperti ini muncul tabel barangnya ya, nanti harusnya sudah tersambung kalau ini sudah dijalankan. Oke, kita coba tambahkan dulu di form utama master barang. Nah, form barang sama dengan new form barang.show. Oke, kita jalankan. Ya, kita masuk ke barang. Ya, formnya sudah jalan ya. Nah, ini berarti sudah tersambung. Ini kategori ID-nya masih muncul, kita visible dulu. Ya, nanti kalau Anda yang bingung, install aja pelan-pelan. Jadi nanti mungkin saya terlalu cepat ya, nanti Anda coba setting pelan-pelan saja yang lokasi atau menit-menit keberapa yang kira-kira nanti Anda bingung. Nah, ini supplier ID-nya sudah saya samakan ya. Kategori ID, oh ini kategori ID-nya nih juga salah ini. Ini kategori. Ya, makanya saran saya Anda harus selesai menontonnya. Jangan di skip-skip. Nah, ini saya kasih kategori ID nggak apa-apa deh. Ya, seperti ini. Yang penting di false saja. Oke. Ya. Saya coba jalankan master barang. Ya, oke, ada ya. Nah, oke, setelah itu kita bisa buat formnya untuk input ya, seperti kemarin. Ini kategori di sini sudah ada satu, kita gabungkan ya, input dan edit. Barang juga nanti kita coba gabungkan saja biar tidak usah terlalu banyak formnya. Form barang input edit contoh aja ya, nanti namanya bebas ya, nggak harus ikut seperti itu, jadi disesuaikan saja. Anda bisa buat form input gitu ya, monggo sesuai kebutuhan. Nah, ini saya coba copy aja deh ya, itu sesuai kebutuhan ya, nanti nggak harus put barang. Ya gini, ini saya taruh di pojok saja. Oke, di sini kalau kita lihat barang, kita lihat tabel barang atau mungkin di strukturnya di PHP-admin. Ini adalah barang ID, kategori ID ya, berarti barang ID-nya nanti tidak usah lah, ini kategori, ini diganti ya, kategori berarti nanti kita load data-data kategori. Di sini saya menggunakan combo box ya, cari namanya combo box. Nah, ini Anda drag saja, sorry. Nah, ini saya ambil di sini. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung sambungkan ya menggunakan data source di sini ya, data source. Tapi di sini saya menggunakan kode ya. Nanti saya akan berikan cara coding yang kemarin itu sebenarnya tanpa banyak coding Anda bisa menggunakan wizardnya atau tool-toolnya yang sudah ada dari Visual Studio, cuma memang tidak terlalu dinamis ya, tapi nggak apa-apa kalau untuk hanya master saja itu sudah bisa ya. Tapi nanti ya setelah project ini selesai ya, nanti kita akan pelajari itu ya. Jadi kita bisa menggunakan wizard yang ada ya, contoh saya lupa namanya sih, kayaknya wizard ya, wizard input Visual Studio.
banyak ya sebenarnya ya. Jadi kita nanti bisa menggunakan dataset yang nanti sudah tinggal next saja sebenarnya ya cuma nanti itu kita pelan-pelan saya akan pelajari, cuma memang sekali lagi tidak terlalu dinamis dibandingkan kalau kita coding ya. Oke, kita coba pelajari ini dulu. Ini saya ganti namanya dengan CMB kategori ya, atau combo kategori ya. Kemudian setelah combo kategori, apalagi kalau kita lihat dari ini ini tidak perlu diinput ya, karena auto increment ya, sudah otomatis. Ini nanti yang harus diinput. Kemudian barang, harga, jumlah, total. Oh, ada satu lagi, supplier ID ya, kita buat lagi yang hampir mirip dengan ini. Nah, seperti ini. Nanti kita pilih suppliernya ya, kita kasih nama CMB supplier. Nah, di sini kenapa nama itu penting ya, nanti kalau Anda tidak berikan nama, Anda kesulitan nanti membedakan. Kemudian kita tambahkan lagi label. Di sini kayak kasih nama labelnya barang. Oke, beda dengan kategori dan supplier. Kalau di barang yang saya berikan adalah seperti biasa text box ya. Jadi nanti nama barangnya apa ya, ini namanya ya, nama barangnya ya. Kemudian harga, Anda bisa copy saja ya. Harga nanti kalau Anda mau menggunakan number seperti ini ya, numeric ya, atau text box tapi yang di custom ya, nanti itu bisa juga ya. Jadi yang khusus nanti angka gitu kan ya, tapi kok menu strip ya, nanti itu sesuai kebutuhan saja. Di sini saya kasih text box dulu aja, harga ya. Di sini saya kasih text box 2-nya nama txt harga. Ini jangan lupa tadi txt barang, barang. Kemudian jumlah dan total ya, ini saya copy aja. Jumlah, di sini total. Total X jumlah. Oke. Kemudian di sini teks harga. Oke, seperti saya. Ini mungkin tadi tidak terlalu besar. Kita buat segini aja lah. Ya, kita buat input dulu. Ya, sama seperti yang kemarin. Kita import juga using mysql client ya. Sudah rekam ya, sudah 23 menit. Oke, sama dengan barang tadi, Anda copy saja MySQL connection, kemudian variabelnya adalah kemudian Anda panggil connection stringnya ya. Anda bisa panggil di sini juga boleh ya, atau diinisialisasi sini juga boleh ya, sesuai kebutuhan. Oh, di sini error. Oke, bisa di form load juga bisa ya, di form load sini. Oke, seperti ini ya. Ya, oke. Kemudian di sini ada 2 data source ya, yang Anda harus panggil ya. Contoh aja, Anda di sini buat sebuah sub prosedur ya, sub nggak bisa, void ya, atau sub ya, void load
kategori. Ya, seperti ini. Ya. Kemudian buat void lagi load supplier. Ya, seperti ini. Ya. Di sini sama dengan meload data barang. Ya, jadi hampir mirip. Cuma nanti sumbernya ini, nah sumbernya adalah kombonya tadi. Ya, kita coba. Ya, di sini saya ambil TPL kategori. Di sini adalah CMB kategori. Nah, cuma di sini nanti ada bedanya adalah CMB. Oh, sorry. CMB kategori dot display member sama CMB kategori dot value member. Nah, ini yang penting. Ya, kalau Anda lihat di sini tabel kategori adalah kategori ID dan kategori. Ya, jadi nanti display yang muncul adalah ini kategori. Disamakan ya, tulisannya kok ini kecil ya kecil. Kategori. Kemudian membernya kalau kita pilih minuman yang keisi nanti yang nilainya adalah 2. Kalau kita milih ATK nilainya adalah 3. Kita milih makanan nilainya ada 1. Itulah membernya. Ya, berarti kategori ID. Kategori underscore ID. Kenapa di sini butuh value member? Karena nanti waktu Anda input ke tabel barang, ya, yang disimpan adalah value-nya. Ya, ini supplier juga. Jadi bukan nama kategorinya, tapi kategori ID-nya atau ini. Nah, jadi Anda harus butuh value member. Ya, oke, akan saya lihatkan ya. Supplier juga saya ganti TPL supplier. Supplier. Nah, supplier di sini tulisannya double P. Supplier. Di sini juga supplier. Di sini supplier ID. Supplier ID. Oke. Kemudian load data-nya kita panggil load slot kategori dan load supplier. Oke. Nah, sekarang kita coba jalankan. Kalau dari barang saya panggil form input barang.show. Nah, kita coba. Nah, kita coba. Nah, ini ya seperti ini munculnya. Ya, ini kalau kita pilih yang display, ini kalau tadi perintahnya di sini ya. Nih, display member itu yang tertampil ya. Yang tertampil adalah kategori yang dilihat oleh user. Tetapi nanti kalau kita pilih contoh-contoh UD Karangindah, itu nanti nilainya adalah value member tadi. Berarti nilainya adalah 3. Ya, kalau kita pilih yang ini berarti PT ABC dia nilainya adalah 1. Karena nanti yang kita ambil adalah ini, jadi kita harus tampilkan seperti ini. Supplier coba juga kita. Oh, supplier belum muncul. Supplier ada nggak? Kenapa suppliernya belum muncul? Oh iya, ini di sini Anda harus ganti juga CMB supplier. Nah, ini yang harus dibindingkan ke supplier juga. Oke. Ya, seperti ini. Ini makanan, ini adalah suppliernya. Ya, karena di sini kebutuhannya kecil ya, jadi masih bisa lihat scroll. Tapi kalau nanti ternyata kategorinya banyak sampai ratusan ribu atau suppliernya sampai ratusan ribu atau ribuan ya, kita bisa gunakan pop-up nanti ya. Tapi di sini kan untuk kebutuhan studi sederhana saya kenalkan adalah kontrol, yaitu combo box ya, seperti ini.
Ya, jadi kalau Anda pilih ini minuman, nanti dia terpilih adalah nilainya. Saya pilih di sini adalah nilainya. Karena gini, kita masukkan ke tabel barang, yang diambil adalah nilainya. Ya, seperti itu ya, paham ya. Oke. Setelah itu sama seperti yang sebelumnya, Anda tinggal tambahkan saja. Close. Ya, oke. Ya, save sama. Ya, Anda bisa lihat kode-kode yang sudah saya berikan. Ya, oke. Sebelumnya saya tambahkan juga di sini Napoleon, dia sebagai apa, is edit atau enggak, is edit, kemudian integer. Ya, di sini integernya adalah barang underscore id. Oke. Ya, kemudian save-nya saya juga bisa. Nah, ini contoh ya, nanti kalau ditampilkan seperti apa. Ya, ini kalau nanti diedit ini nanti ya. Ini saya coba di sini dulu aja. Sekian, ini saya copy dulu aja ya. Nanti Anda tinggal lihat saja. Nah, ini tinggal diganti nih. Nah, ini kalau yang edit, kalau yang simpan ini ya, berarti tbl barang, isinya barang apa aja nih. Ya, kita lihat aja nih. Kategori barang ID nggak perlu ya, karena dia sudah auto increment, auto number. Di sini kategori underscore ID. Contoh apalagi nih, ID dulu ya, supplier ID. Ya. Oke, untuk penataannya seperti ini bebas ya, jadi nggak perlu harus sesuai aturan ini. Cuma nanti di value-nya ini value-nya harus ngikut ya. Kalau ini kategori ID, ini kategori ID, supplier ID ini harus supplier ID. Jadi jangan sampai kebalik-balik. Karena nanti kalau kebalik supplier ID tapi diisi barang lah, itu nanti jadi masalah. Di sini barang, harga, jumlah, total. Saya bisa kopikan saja di sini. Tinggal kasih add. Ya. Ini ya. Kemudian di sini disamakan seperti ini. Oke, supplier ID. Ya, saya copy dulu. Berapa jumlahnya? 4 ya, apa 6 saya lupa. Kategori barang, harga, jumlah, dan total. Nah, sini nanti tinggal disesuaikan. Nah, di sini adalah CMB kategori dot selected value. Ya, seperti ini ya. Kemudian CMB supplier dot selected value. Ya, jadi nilai yang dipilih selected. Di sini saya ganti txt barang, txt harga, txt jumlah, txt total. Nah, oke, kita coba cek lagi. Kalau Anda lihat di sini, strukturnya dari barang ini, jumlah nih, ini tipenya bukan varchar ya, double ya. Berarti Anda bisa lakukan convert untuk tiap tipe datanya yang bukan varchar atau string ya, seperti ini. Sedangkan barang ID dan kategori adalah integer. Di sini dia otomatis diarahkan integer nanti objeknya ya. Ini ya, tapi kalau biar aman kita coba aja convert to integer ya, seperti ini. Jadi nanti biar tidak error, karena dia masih objek tadi ya kayaknya.
barang ini juga barang nggak usah karena dia teks string. Di sini saya contoh di sini saya pakai double ya. Ya, biarpun sebenarnya terlalu besar tapi nggak apa-apa. Convert to double. Yes, saya benar. Tuh, double. Ya, oke seperti ini ya. Kemudian untuk editnya ini saya tutup dulu aja ya. Ya, oke, kira-kira ini berhasil apa tidak, kita coba dulu. Ya, kita coba dulu ini berhasil apa tidak. Is editnya adalah false, berarti nanti di sini dari barang input barang dot is edit is sorry, ini adalah public ya, biar bisa diakses. Is editnya adalah false. Oke, kita coba aja. Barang kita tambah ya seperti ini ya, nama barang makanan mie ABC, harga. Nah di sini nanti juga kita akan buatkan dia otomatis. Jadi kalau Anda berikan harganya contoh 3.500 ini kan contoh aja, saya masukkan 2 di sini langsung otomatis keluarnya berapa, 7.000 ya. Oke, nanti kita buat ini, sementara kita buat manual dulu ya. Kita coba dulu save. Ya, ada yang error total on convert. Oh ya, oke. Ya, di sini totalnya saya belum teks. Ya, oke. Coba datanya sudah masuk apa belum? Biasanya sudah. Oke, belum. Karena tadi masih ada error. Kita tambah mie ABC 3.500 2 7.000. Ya, berhasil. Oke, udah masuk ya. Oke, nanti tinggal di set biar otomatis muncul lagi, yaitu nanti bisa tinggal lihat di contoh sebelumnya. Oke, di sini Anda bisa gunakan ya, terserah nanti mau dipakainya yang dimana. Contoh di jumlah aja ya. Kita bisa gunakan, sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya adalah validated di sini ya, text validated atau text chain ya. Tapi kita coba aja text validated ya. Di sini validatednya adalah text total atau total gini aja ya. Double adalah double gini, double harga dan jumlah dan total. Nih, harga sama dengan convert to text harga, jumlah adalah isi teks jumlah yang kita convert ke double. Nah, kemudian totalnya adalah harga dikali jumlah ya. Kemudian teks total teks sama dengan total tuh string. Oke, seperti ini ya. Kita coba aja nih. Ya, makanan wafer ABC, harga 1.500, jumlah 2 ya, 3.000 ya. Kalau Anda ganti di sini 10 ya, otomatis keluarnya segini ya, seperti itu ya.
Nah, nanti kalau bagaimana handle-nya kalau error nih, saya tidak masukin. Nah, ini errornya. Anda nanti sebenarnya bisa handle. Jadi harus angka gitu kan bisa. Tapi untuk cara sederhana Anda gunakan ini aja, try catch. Ya, di sini Anda kasih try catch, di sini kasih message. Just box saja lah. Harus angka gitu kan. Contoh aja. Sebenarnya bisa nanti di handle. Ya, di handle. Kita coba aja. Nah, contoh aja ya, harga di sini saya tidak pakai W. Nah, harus angka ya. Nah, seperti ini ya. Di sini papanya tidak pakai angka gitu kan. Di sini W, ini lepas, nah harus angka. Nah, minimal gini lah. Sederhana. Oke. Jadi itu sudah masuk ya. Nanti dari sini Anda bisa tinggal buat adalah editnya. Ya, editnya sama dengan cara yang sebelumnya. Kita tinggal copy saja lah di sini. Ya, cuma di sini nanti harus ada yang di update. Ya, update. Kemudian set. Saya copy gini aja ya. Ini saya copy aja. Ya, oke. Kemudian ini saya hapus. Where barang underscore ID sama dengan add barang underscore ID. Ya, Anda bisa copy saja ininya karena sama isiannya. Oh, sudah ya. Cuma di sini ada tambahan satu adalah barang ID. Nah, barang ID-nya dari mana? Nah, dari sini. Nah, seperti yang biasanya. Oke. Kemudian untuk handle form load-nya, if is edit adalah true, ya adalah true, maka di sini sama seperti biasa Anda bisa lihat ya. Jadi kita mengambil data dari tabel barang yang akan diedit. Di sini adalah barang underscore ID, di sini adalah barang underscore ID. Oke, di sini Anda bisa tampilkan CMB-nya kategori. Kalau itu berarti apa? Selected tag. Selected text value apa selected tag apa? Selected value ya. Selected value. Coba aja ya. Kategori underscore ID. Contoh satu ya. Coba saya contoh satu. Ini kalau saya convert to integer. Oke, kita coba satu dulu. Berhasil apa tidak? Edit adalah true. Oh iya, di situ saya lupa juga. Saya akan copy dari kategori ya. Sebenarnya sama, jadi nanti Anda tidak usah bingung. Konsepnya sama ya. Jadi
barang. Barang ID. DGV barang. Di sini adalah barang underscore ID. Oke, kita coba. Nah, ini kita tambah dulu deh makanan bakmi goreng. Oke, kemudian kita tambah lagi. Oh ya, nanti refreshnya itu ya. Contoh minuman ya. Coca Cola. Harga Coca-Cola berapa sekarang? Lupa, 5.000 contoh aja ya. Nanti kita coba buat refreshnya. Oke, saya akan edit bakmi goreng. Harusnya nanti supplier ID-nya dia, kalau kita lihat dari sini datanya nih, tabel barang. Nah, Coca-Cola supplier ID-nya adalah kategori ID ya. Supplier ID-nya adalah 2 ya. Supplier ID-nya 2, kategorinya adalah minuman. Ya, ini CV Intan, ini minuman ya. Kita coba. Tadi yang sudah kita coba binding adalah kategori ya. Kita coba dulu. Nah, oh, kok dia masuknya makanan? Harusnya minuman. Oh, ini bakmi ya. Coba yang Coca-Cola, sorry. Nah, minuman, betul ya. Sudah kepilihnya minuman ya. Kalau dia di sini masuknya adalah makanan. Kalau kita klik sini dia masuknya adalah minuman. Ya, ininya belum kebinding, kita coba tambahkan. Berarti tadi caranya sudah benar. Oke, kita masuk lagi ke barang input tadi. Ya, nah, di sini kita buat adalah CMB suppliernya. Di sini adalah supplier ID. Oke, kemudian kita tambahkan lagi teks barang.text sama dengan, nah karena barang dia tidak perlu di convert, maka Anda tinggal buat aja tanpa convert ya. Kemudian selain barang tadi ada apa lagi? Teks harga ya. Nah, karena kalau harga di convert berarti nanti Anda harus convert ke double. Di sini adalah harga. To string. Kenapa ini error? Get start kolom nama. Harga convert double kurang 1. Convert specific plot number. Cannot implement convert double to string. Masa nggak mau? Oh, astagfirullahaladzim. Ini yang betul. Ini yang ditampilkan ya. Sorry. Nah, teks jumlah, teks total. Jumlah total tulisannya apa? Nah, ini salah ya. Harusnya kecil. Nanti tinggal, karena kalau enggak nanti bisa error. Oke, kita coba aja. Sudah semua.
barang Coca-Cola mie goreng saya ya sudah saya ganti di sini umpamanya 15 ya 30.000 ya, saya edit. Oh, simpan berhasil. Nah 30 ya, saya ganti 15 ya tadi ya. Oke, nanti tinggal diganti saja tadi pesannya, edit, berhasil. Oke, itu aja sementara, nanti tinggal disempurnakan. Jadi kalau sekali input, refresh dan sebagainya itu nanti tinggal disempurnakan saja. Jadi ini untuk materi hari ini ya. Selamat Anda mencoba, nanti coba yang tabel supplier Anda buat, dan nanti Anda coba juga untuk form barang untuk masih di master. Oke, sekian dulu, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.